Di masa politik terjalin dengan perebutan kekuasaan, muncul tokoh-tokoh yang memilih setia pada gagasan sebelum menduduki jabatan. Dan Muhammad Natsir adalah salah satu dari mereka. Muhammad bin Natsir bin Idris lahir di Pulau Sumatera, Indonesia pada tahun 1908 dan tumbuh besar di lingkungan ilmu dan agama. Kesadarannya telah terbentuk sejak usia muda dengan pemahaman bahwa Islam bukanlah sekadar ibadah individu, melainkan sebuah pedoman hidup dan proyek besar bagi umat. Ia mulai berkiprah di kancah publik sejak Indonesia meraih kemerdekaannya dan mengemban berbagai tanggung jawab politik yang sangat penting, hingga akhirnya menduduki posisi Perdana Menteri. Namun, ia segera dihadapkan pada momen ujian yang sangat menentukan. Ketika kekuasaan berbenturan dengan identitas dirinya, maka ia memilih untuk melepaskan jabatannya tanpa sedikit pun meninggalkan prinsip atau pemikirannya. Pengunduran diri itu adalah sebuah pernyataan sikap yang tegas, bukan sebuah kemunduran. Dan itu sama sekali bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Dengan meningkatnya konflik, partainya dibubarkan, dan Muhammad Natsir dipenjara, teguh pada prinsipnya. Ia keluar lebih yakin bahwa medan dakwah lebih luas dari dinding kekuasaan. Setelah dipenjara, Muhammad Natsir bukan lagi seorang politikus, melainkan seorang pembawa risalah. Maka beliau mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia dan memulai upaya pembinaan generasi muda, serta membangun kesadaran umat dan melakukan penataan ulang terhadap aktivitas dakwah Islam berlandaskan pondasi yang kokoh dari pemikiran dan metodologi yang jelas. Dan dari Indonesia, ia memulai perjalanannya berkeliling, menjelajahi seluruh dunia Islam. Ia berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan menghubungkan antara gerakan-gerakan Islam, membawa beban seluruh umat tanpa perpecahan dan tanpa pemisahan. Muhammad Natsir tidak hanya dikenal sebagai seorang yang berprinsip dan berani mengambil sikap, namun juga seorang pemikir yang mendalam serta penulis yang produktif. Beliau telah meninggalkan banyak karya tulis yang sangat menonjol, di antaranya kajian-kajian terpilih, landasan keyakinan kita, permasalahan Palestina, revolusi Indonesia, Islam sebagai dasar negara, upaya penyatuan umat, ilmu fikih dakwah. Buku-buku itu adalah bagian dari perjuangan kesadaran, bukan sekadar tinta di atas kertas. Adapun perkenalanku dengannya, itu dimulai dari kata-katanya sebelum bertemu dengannya. Kemudian aku bertemu dengannya di Indonesia dan Kuwait, dan kudapati seorang pria yang dicintai semua orang yang mengenalnya karena kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepeduliannya yang tak henti terhadap isu-isu Islam dan Muslim dimanapun ia berada. Pada tanggal 5 Februari tahun 1993, Muhammad Natsir berpulang ke Rahmatullah di Jakarta setelah usianya melampaui 80 tahun. Namun, ia telah meninggalkan sebuah jalan yang terbuka lebar, pemikiran yang terus hidup dan relevan, serta jejak yang menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang kehilangan jabatan namun berhasil memenangkan risalah agung, sesungguhnya tidak kehilangan apapun.